Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Bagus Purnama Aji, 2 Ismanurul Sungaidah, 3 Laila Agus Setianingsih, 4 Minatul Anggreni, 5 Nizam Bagus Nurhudan Pradana akan menjelaskan materi tentang hubungan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Pertumbuhan faktor produksi. Seiring berjalannya waktu, populasi suatu negara biasanya akan berkembang bersamaan dengan itu. Berkembang pula ukuran angkatan kerjanya. Begitu pula dengan memanfaatkan sebagian dari sumber dayanya untuk menghasilkan peralatan modal. Negara meningkatkan persediaan modal. Modal merujuk kepada peralatan buatan manusia yang digunakan dalam produksi seperti mesin, pabrik, bangunan kantoran, transportasi, dan komunikasi. Demikian pula dengan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja. Semuanya yang dapat meningkatkan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan tenaga kerja dan akumulasi modal dari waktu ke waktu. Peningkatan kontribusi tenaga kerja dan modal dari waktu ke waktu menyebabkan batas produksi negara bergeser. Jenis dan tingkat pergeseran tergantung pada tingkat pertumbuhan R dan K. Jika R dan K tumbuh pada tingkat yang sama, batas produksi negara akan bergeser secara merata ke segala arah dengan laju sebesar laju pertumbuhan faktor produksi. Akibatnya, kemiringan batas produksi lama dan baru sebelum dan sesudah pertumbuhan faktor produksi akan sama pada setiap titik di mana mereka dipotong oleh garis dari titik asal. Ini adalah kasus pertumbuhan yang seimbang atau balance growth. Selanjutnya, panel kiri memperlihatkan kasus pertumbuhan yang seimbang dengan asumsi bahwa jumlah L dan K yang tersedia untuk negara satu berlipat ganda dengan skala hasil konstan. Jumlah maksimum setiap komoditas yang dapat dihasilkan negara satu juga berlipat ganda dari 140x menjadi 280x atau dari 70Y menjadi 140Y. Perhatikan bahwa bentuk garis batas produksi diperluas identik dengan bentuk garis batas produksi sebelum pertumbuhan, sehingga kemiringan dua garis batas produksi atau P garing B adalah sama pada titik-titik P dan B di mana mereka dipotong oleh garis dari titik asal. Panel kanan menunjukkan negara satu mengulangi batas produksi sebelum pertumbuhan dengan nilai berpotongan 140x dan 70y dan menunjukkan dua garis batas produksi tambahan satu dengan penggandaan L atau garis solid dan yang lainnya dengan penggandaan K atau garis putus-putus. Ketika hanya L yang berlipat ganda, batas produksi bergeser sepanjang sumbu X mengukur komoditas padat L. Jika yang berlipat ganda K saja, batas produksi bergeser sepanjang sumbu Y mengukur komoditas padat K. Perhatikan bahwa ketika hanya L yang berlipat ganda, output maksimum komoditas X tidak berlipat ganda atau yakni hanya naik dari 140x sampai 275x agar X menjadi berlipat ganda. Baik L, K harus berlipat ganda. Demikian pula ketika hanya K berlipat ganda, output maksimum maupun komoditas Y kurang dari lipat 2 atau dari 70Y hingga 130Y. Kemudian 2. Teorema Ribezhinsky. Teorema Ribezhinsky mendalilkan bahwa pada harga komoditas konstan, peningkatan kemampuan dari salah satu faktor akan meningkatkan output dari komoditas yang padat dalam faktor itu dengan proporsi yang lebih besar dan mengurangi output dari komoditas lainnya. Misalnya, jika hanya L yang tumbuh di negara satu, output komoditas X atau komoditas padat L berkembang lebih dari proporsional, sedangkan output komoditas Y, komoditas padat, menurun di PX dan PY konstan. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa batas produksi negara satu sebelum dan setelah L saja yang ganda.
Dengan perdagangan tetapi sebelum pertumbuhan, negara satu memproduksi di titik B yaitu 130 X dan 20 Y pada PX per PY sama dengan PB sama dengan 1. Setelah hanya L yang berlipat ganda dengan PX per PY tetap pada PB sama dengan 1, negara satu akan berproduksi pada titik M di batas produksi baru. Pada titik M, negara satu menghasilkan 270 X, tetapi hanya 10 Y. Dengan demikian, output dari komoditas X meningkat lebih dari 2 kali lipat, sedangkan output komoditas Y menurun seperti yang diperkirakan oleh teorema Rybczynski menggandakan L dan mentransfer beberapa L dan K dari produksi komoditas Y lebih dari 2 kali lipat output komoditas X. Kemajuan teknis. Baik, di sini kemajuan teknis. Beberapa studi empiris telah menunjukkan bahwa sebagian besar peningkatan pendapatan per kapita real di negara-negara industri adalah karena kemajuan teknis dan sedikit dikarenakan akumulasi modal. Namun, analisis kemajuan teknis jauh lebih kompleks daripada analisis pertumbuhan faktor produksi, karena ada banyak definisi dan jenis kemajuan teknis. Dan mereka dapat terjadi pada tingkat yang berbeda dalam produksi salah satu atau kedua komoditas. Baik, di sini untuk tujuan kita, definisi paling tepat dari kemajuan teknis adalah yang diajukan oleh John Hicks, ekonom Inggris yang mendapat hadiah Nobel pada tahun 1972 di bidang ekonomi. Kita mendefinisikan berbagai jenis kemajuan teknis. Hicks kemudian menguji pengaruh berbagai jenis kemudian teknik Hicks terhadap batas produksi suatu negara. Kemudian ada kemajuan teknis yang bersifat netral, penghematan tenaga kerja dan penghematan modal. Kemajuan teknis biasanya diklasifikasikan menjadi netral, hemat tenaga kerja atau hemat modal. Serta kemajuan teknis netral meningkatkan produktivitas L dan K dalam proporsi yang sama sehingga K per L tetap sama setelah kemajuan teknis netral seperti sebelum pada berubah harga relatif faktor. Kemudian kemajuan teknis hemat tenaga kerja meningkatkan produktivitas K lebih dari secara proporsional dengan produktivitas L. Kemudian kemajuan teknis hemat modal meningkatkan produktivitas L lebih dari proporsional produktivitas K. Akibatnya L menggantikan K dalam produksi. Oke, selanjutnya kemajuan teknis dan batas produksi suatu negara. Seperti dalam pertumbuhan faktor, semua jenis kemajuan teknis menyebabkan batas produksi negara bergeser. Kemudian dengan tingkat kemajuan teknis netral yang sama dalam produksi kedua komoditas, batas produksi negara akan bergeser secara merata ke segala arah dan laju yang sama di mana kemajuan teknis terjadi. Pada gambar tersebut, ketika produktivitas L dan K berlipat ganda dalam produksi komoditas X saja, output dari X berlipat ganda untuk setiap tingkat output komoditas Y. Misalnya pada output yang tidak berubah pada 60 Y, output dari komoditas X naik dari 50 X sebelum kemajuan teknis menjadi 100 X sesudahnya titik A dan A aksen masing-masing dalam gambar. Demikian pula pada output yang tidak berubah dari 20 Y, output komoditas X meningkat dari 130 X menjadi 260 X terletak pada titik B dan D aksen. Ketika semua sumber daya negara satu digunakan dalam produksi komoditas X, output dari X juga berlipat ganda dari 140 X menjadi 280 X. Perhatikan bahwa output dari komoditas Y tetap tidak berubah pada 70 Y. Jika semua sumber daya negara digunakan dalam produksi komoditas Y, tetapi kemajuan teknis hanya terjadi dalam produksi komoditas X saja dan tidak berubah. Pertumbuhan dan perdagangan kasus negara kecil. 1. Pengaruh pertumbuhan terhadap perdagangan. Pertumbuhan faktor produksi dan kemajuan teknis berpengaruh dalam pergeseran batas produksi suatu negara. Apa yang terjadi dengan volume perdagangan tergantung pada tingkat di mana output dari komoditas yang dapat diekspor dan diimpor suatu negara tumbuh dan pada pola konsumsi negara seiring pendapatan nasionalnya berkembang melalui pertumbuhan dan perdagangan.
Jika output dari komoditas ekspor negara itu tumbuh secara proporsional lebih dari output dari komoditas yang diimpor pada kondisi harga komoditas relatif konstan, pertumbuhan cenderung mengarah pada peningkatan yang lebih besar dari proporsional dengan perdagangan dan dikatakan sebagai pro-perdagangan atau pro-trade. Jika tidak, maka disebut anti-perdagangan atau anti-trade atau netral. Peningkatan output memiliki efek perdagangan netral jika itu mengarah ke tingkat yang sama dengan peningkatan perdagangan. Di sisi lain, jika konsumsi suatu negara terhadap komoditas yang diimpor meningkat secara proporsional lebih dari konsumsi komoditas yang diekspor negara tersebut pada harga konstan, efek konsumsi cenderung mengarah ke ekspansi yang lebih besar dari proporsional perdagangan dan dikatakan pro-perdagangan. Jika tidak, ekspansi konsumsi dikatakan anti-perdagangan atau netral. 2. Ilustrasi pertumbuhan faktor produksi, perdagangan, dan kesejahteraan. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan bahwa L berlipat ganda di negara satu dan nilai tukar negara satu tidak berubah dengan pertumbuhan dan perdagangan. Artinya, sebelum pertumbuhan, negara satu memproduksi pada titik B, memperdagangkan 60X untuk 60Y pada PB sama dengan 1, dan mencapai kurva indifferent 3. Ketika L berlipat ganda di negara satu, batas produksi bergeser ke arah kanan. Jika negara satu terlalu kecil untuk mempengaruhi harga komoditas relatif, negara satu akan memproduksi pada titik M, di mana batas produksi baru bersinggungan dengan PM sama dengan PB sama dengan 1. Pada titik M, negara satu menghasilkan lebih dari 2 kali lebih banyak komoditas X daripada titik B, tetapi komoditas Y berkurang, sebagaimana didalilkan oleh teorema Lipinski. Pada PM sama dengan PB sama dengan 1, negara satu memperdagangkan 150X untuk 150Y dan mengkonsumsi di titik Z pada kurva indifferent 7. Pada gambar tersebut, menggunakan kurva penawaran ekspor untuk menunjukkan pertumbuhan perdagangan yang sama untuk negara satu pada nilai tukar yang konstan. Artinya, dengan adanya perdagangan bebas sebelum terjadinya pertumbuhan, negara satu memperdagangkan 60X untuk 60Y pada PX per PY sama dengan PB sama dengan 1. Dengan adanya perdagangan bebas setelah terjadi pertumbuhan, negara satu memperdagangkan 150X untuk 150Y pada PX per PY sama dengan PM sama dengan PB sama dengan 1. Garis lurus yang menunjukkan nilai tukar yang konstan juga merupakan segmen garis lurus kurva penawaran ekspor negara 2 atau seluruh dunia. Hal ini karena negara satu sangat kecil sehingga kurva penawaran ekspornya sebelum dan setelah pertumbuhan memotong segmen garis lurus kurva penawaran ekspor negara 2 atau negara-negara besar dan nilai tukar tetap konstan. 3. Kemajuan teknis, perdagangan, dan kesejahteraan. Kemajuan teknis netral pada tingkat yang sama dalam produksi kedua komoditas mengarah ke ekspansi proporsional dalam output dari kedua komoditas pada harga komoditas yang relatif konstan. Jika konsumsi setiap komoditas juga meningkat secara proporsional di negara ini, volume perdagangan akan meningkat pada laju yang sama dengan nilai tukar yang konstan. Artinya, ekspansi netral untuk produksi dan konsumsi mengarah ke tingkat yang sama dengan ekspansi perdagangan. Dengan produksi yang bersifat netral dan konsumsi yang bersifat pro-perdagangan, volume perdagangan akan berkembang secara proporsional lebih dari produksi. Dengan produksi netral dan konsumsi anti-perdagangan, volume perdagangan akan berkembang secara proporsional kurang dari produksi. Namun, terlepas dari apa yang terjadi pada volume perdagangan, kesejahteraan yang mewakili warga negara akan meningkat dengan L dan populasi konstan serta nilai tukar yang konstan. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perdagangan kasus negara besar. Yang pertama, pertumbuhan serta nilai tukar dan kesejahteraan suatu negara. Pengaruh pertumbuhan terhadap kesejahteraan suatu negara tergantung pada selisih dari efek nilai tukar dan efek kesejahteraan. Efek kesejahteraan mengacu pada perubahan output per tenaga kerja atau per orang sebagai hasil dari pertumbuhan. Efek kesejahteraan yang positif dengan sendirinya cenderung meningkatkan kesejahteraan negara. Jika tidak, kesejahteraan negara cenderung menurun atau tetap tidak berubah. Jika kesejahteraan adalah positif dan nilai tukar suatu negara meningkat sebagai hasil dari pertumbuhan dan perdagangan, kesejahteraan negara pasti akan ikut meningkat. Jika keduanya tidak meningkat, kesejahteraan negara pasti akan menurun. Jika efek kesejahteraan dan efek nilai tukar bergerak dalam arah yang berlawanan, kesejahteraan negara dapat memburuk, meningkat, atau tetap tidak berubah, tergantung pada kekuatan relatif dan dua kekuatan yang bertentangan.
Selanjutnya di situ kan ada kurva. Penjelasan dari kurva itu adalah negara satu dianggap cukup besar untuk mempengaruhi nilai tukar. Dengan nilai tukar memburuk dari PM sama dengan PB sama dengan 1 ke PN sama dengan setengah, dengan adanya pertumbuhan dan perdagangan negara satu memproduksi pada titik N, memperdagangkan 140 X untuk 70 Y dengan negara 2, dan mengkonsumsi pada titik T pada kurva indifferent 4, lihat di bagian atas panel, karena kurva indifferent 4 lebih rendah dari kurva 7. Kesejahteraan negara semakin menurun sekarang. Panel bawah menunjukkan dengan kurva penawaran ekspor efek dari pertumbuhan jenis ini terhadap volume dan nilai tukar saat negara satu tidak punya pengaruh terhadap nilai tukar dan ketika negara satu mempunyai pengaruh atau berpengaruh. Selanjutnya yaitu yang kedua, pertumbuhan image raising. Di situ kan ada kurva. Gambar ini merupakan batas produksi negara satu sebelum dan sesudah kemajuan teknis netral, meningkatkan produksi L dan K dalam produksi komoditas X saja. Dengan jenis kemajuan teknis ini, efek kekayaan dengan sendirinya akan meningkat kesejahteraan negara satu. Namun nilai tukar negara satu akan memburuk drastis dari PB1 ke PC 1/5, sehingga negara satu akan berproduksi di titik C, mengekspor 100 di X dan harga mengekspor 20 di Y, dan mengkonsumsi di titik G pada kurva indifferent 2 yang lebih rendah dari kurva indifferent 3 yang dicapai negara satu dengan perdagangan bebas sebelum terjadi pertumbuhan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu ilustrasi pertumbuhan bermanfaat dan perdagangan. Di situ kan ada dua kurva nih, negara satu dengan negara 2. Pertumbuhan yang meningkat nilai tukar dan kesejahteraan negara satu jika K adalah faktor langka di negara satu, berlipat ganda di negara satu. Produksi akan berlipat di titik R dengan nilai tukar yang tidak berubah, di mana PR sama dengan PB sama dengan 1. Bisa dilihat di panel paling atas, panel dari atas ya. Negara satu akan memperdagangkan 15 X untuk 15 Y dengan negara 2 mengkonsumsi di titik U pada kurva indifferent 5. Namun jika negara satu merupakan negara yang besar, nilai tukar mereka akan meningkat karena mereka bersedia mengekspor lebih sedikit X pada PR sama dengan PB sama dengan 1. Pada PS sama dengan 2, negara 1 memproduksi pada titik S perdagangan 20 X untuk 40 Y dengan negara 2. Dan mengkonsumsi di titik W pada kurva indifferent, kesejahteraan negara satu akan meningkat karena kedua efek nilai tukar dan kesejahteraan yang menguntungkan. Panel bawah menunjukkan dengan menggunakan kurva penawaran ekspor efek jenis pertumbuhan ini pada volume dan nilai tukar saat negara satu tidak dan dapat mempengaruhi alat tukar. Selanjutnya yaitu pertumbuhan perubahan selera dan perdagangan di kedua negara. Yang pertama, pertumbuhan dan perdagangan kedua negara. Kurva penawaran ekspor berlabel 1 dan 2 adalah kurva penawaran ekspor awal sebelum terjadi pertumbuhan. Untuk masing-masing negara 1 dan 2, kurva penawaran ekspor 1 dan 2 dan kurva penawaran ekspor 1 dan 2 adalah kurva penawaran ekspor masing-masing untuk negara 1 dan negara 2 dengan berbagai jenis pertumbuhan. Sebuah garis harga komoditas relatif tidak ditarik melalui setiap titik equilibrium agar tidak mengacaukan gambar. Namun, nilai tukar negara satu yaitu P atau P pada setiap titik equilibrium diperoleh dengan dibaginya jumlah komoditas Y oleh jumlah komoditas X yang diperdagangkan pada saat itu. Nilai tukar negara 2 pada titik equilibrium yang sama, maka dari itu hanyalah kebalikan atau timbal balik dari nilai tukar negara 1. Selanjutnya, pada gambar kurva tersebut, pertumbuhan dan perdagangan di kedua negara. Jika L, faktor produksi berlimpah di negara 1, berlipat ganda di negara 1, kurva penawaran ekspornya berputar dan 1 memberikan keseimbangan E dengan volume yang lebih besar, tetapi nilai tukar yang lebih rendah untuk negara 1.
Jika K faktor yang melimpah di negara 2 meningkat di negara 2 dan kurva penawaran ekspornya berputar dari 2 ke 2 derajat, equilibrium terjadi pada E dengan volume yang lebih besar tetapi dengan nilai tukar yang lebih rendah untuk negara 2. Jika sebaliknya, K menjadi berlipat ganda di negara 1, kurva penawaran ekspornya berputar ke 1. Dengan penurunan volume tetap terjadi peningkatan nilai tukar di negara 1. Jika L mengalami peningkatan di negara 2 dan kurva penawaran ekspornya berputar ke 2, equilibrium terjadi pada E dengan penurunan volume, tetap meningkatkan nilai tukar negara 2. Jika kedua kurva penawaran ekspor bergeser ke 1 dan 2, volume perdagangan akan semakin turun. Lihat yang E, dan nilai tukar kedua negara tetap tidak berubah. Selanjutnya yang kedua yaitu perubahan selera dan perdagangan di kedua negara. Dengan pertumbuhan atau perubahan selera di kedua negara, kurva penawaran ekspor kedua negara akan bergeser, mengubah volume atau nilai tukar kedua negara. Terlepas dari sumbernya, pergeseran kurva penawaran ekspor suatu negara terhadap sumbu yang mengukur komoditas ekspor cenderung untuk meningkatkan perdagangan pada kondisi harga konstan dan mengurangi nilai tukar suatu negara. Pergeseran berlawanan dari kurva penawaran ekspor suatu negara cenderung mengurangi volume perdagangan pada kondisi harga konstan dan meningkatkan nilai tukar suatu negara. Untuk pergeseran tertentu dalam kurva penawaran ekspornya, nilai tukar suatu negara akan berubah semakin besar seiring semakin besar kelengkungan kurva penawaran ekspor mitra dagang negara tersebut. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.